Di tengah penyebaran dan penularan COVID-19 yang masih tinggi dan berkaca dari pengalaman libur panjang beberapa waktu lalu, berimbas melonjaknya kasus baru COVID-19, maka wajar pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 makin memperketat upaya memutus mata rantai penyebaran. Terlebih saat ini muncul varian virus baru dari mutasinya virus SARS-CoV-2 dan sudah terdeteksi di sejumlah negara. Pemerintah pun mensyaratkan bagi pelaku perjalanan dalam negeri, termasuk untuk mereka yang ingin keluar masuk Jakarta, harus menyertakan hasil negatif rapid test antigen. Ini berlaku bagi perjalanan melalui pesawat dan kereta api jarak jauh. Surat negatif rapid test antigen menjadi syarat mutlak perjalanan dari dan ke wilayah DKI Jakarta, terlebih selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 dalam masa pandemi COVID-19. EVP Corporate Secretary KAI Dadan Rudiansah menyebut penumpang kereta api jarak jauh harus menunjukkan surat keterangan hasil rapid test antigen negatif COVID-19 yang berlaku selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal keberangkatan atau H-3. PT KAI juga menerapkan protokol kesehatan ketat guna mencegah penyebaran COVID-19 melalui moda transportasi kereta api. Pengetatan protokol kesehatan tak hanya dilakukan di stasiun maupun bandara, tapi juga di sejumlah ruas jalan menuju tempat wisata maupun rest area. Pemeriksaan rapid test antigen menjadi fokus utama. Diharapkan dengan makin ketatnya syarat perjalanan dari dan mengarah ke wilayah Jabodetabek bisa menekan penyebaran COVID-19. Tim Liputan Berita 1. Syarat keluar masuk Jakarta, itulah tema Morning Talk kita pagi ini. Pemerintah mensyaratkan rapid test antigen bagi para pelaku perjalanan melalui moda transportasi darat dan udara, baik yang mengarah dan keluar dari wilayah Jakarta. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Kairunisa. Mbak Eva, selamat pagi, apa kabar? Ya, selamat pagi. Ya, baik, sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat semua, alhamdulillah. Mbak Eva, ini berdasar surat edaran dari Kemenhub ya, pertanggal 22 Desember hingga nanti tahun baru 8 Januari 2021. Jadi ini sudah setengah jalan sekarang. Bagaimana sejauh ini pelaksanaannya di lapangan? Ya, jadi pelaksanaan dari surat edaran Kemenhub tertanggal 22 Desember kemarin yang mewajibkan. Jadi surat edaran SE 23 itu menyebutkan bahwa untuk perjalanan KA jarak jauh, seluruh pengguna jasa wajib menyertakan hasil berkas rapid antigen dengan hasil negatif ya untuk perjalanan KA jarak jauh. Itu mulai tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 8 Januari 2021. Jadi 22 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021, seluruh pengguna KA jarak jauh yang akan berangkat ini wajib memiliki surat rapid antigen dengan hasil yang negatif seperti itu. Antigen, dan memang ya, ini kita ikuti. Nggak bisa didebat lagi, harus antigen bukan antibody ya. Betul. Oke, sebab kalau kita bicara surat edaran Kemenhub, untuk yang udara, untuk yang pesawat masih diperbolehkan yang rapid test antibody sejauh si penumpang pesawat ini hanya transit saja, artinya tidak keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Apakah itu juga berlaku di KAI? Ya, jadi kalau untuk di kereta api yang diberlakukan sesuai dengan SE 23 dari Kemenhub tersebut ya, yang pertama bahwa kewajibannya itu menyertakan berkas rapid antigen, dan ini berlakunya hanya 3 hari terhitung dari tanggal pemeriksaan. Jadi sebagai contoh, misalnya saya periksa di tanggal 31 Desember, kemudian berkas rapid antigen dengan hasil negatif tersebut hanya berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember. Seperti 3 Januari, jadi 3 hari ke depan terhitung setelah tanggal periksa. Baik, sejauh ini pelaksanaan di lapangan seperti apa? Apakah salah satu syarat juga yang harus dilakukan oleh para penumpang ini kan harus mengenakan face shield selama di dalam perjalanan. Apakah itu juga yang terjadi di lapangan? Semua penumpang sudah tertib untuk menggunakan face shield?
Ya, baik. Terima kasih. Jadi sejauh ini penerapan di lapangannya dapat kami katakan ini diterapkan secara konsisten ya. Artinya seluruh pengguna jasa KA jarak jauh yang berangkat dari area Daup 1 Jakarta kami pastikan dalam kondisi sehat jika mengacu pada berkas rapid antigennya dengan hasil negatif. Dan kemudian selain itu juga dilakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh mereka pada saat akan berangkat. Jadi jika kedapatan penumpang pada saat akan berangkat diperiksa suhu tubuhnya itu di atas 37,3, maka meskipun yang bersangkutan memiliki berkas rapid antigen negatif, tetap tidak akan diperkenankan untuk berangkat, sehingga biaya tiket akan dikembalikan 100%. Jadi salah satu dari dua protokol kesehatan ini harus dipenuhi. Bukan salah satu, maaf, keduanya harus dipenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, seperti misalnya dia punya berkas rapid antigen dengan hasil negatif, tapi pada saat akan berangkat suhu tubuhnya tinggi, ataupun suhu tubuhnya baik tapi dia tidak punya berkas rapid antigen, hanya punya berkas kesehatan, nah ini tidak diperkenankan akan berangkat. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Yang pertama memiliki berkas rapid antigen hasil negatif, yang kedua suhu tubuh normal. Nah kemudian juga nanti setelah melakukan pemeriksaan berkas dan juga melakukan proses boarding, yang bersangkutan akan diberikan face shield oleh PT KAI. Nah ini harus digunakan sepanjang perjalanan sampai dengan stasiun tujuan. Dan kemudian untuk lebih meyakinkan kesehatan penumpang sepanjang perjalanan, pengukuran suhu tubuh juga dilakukan secara berkala di atas KA. Jadi sepanjang perjalanan, kalau kita tahu karakteristik kereta api jarak jauh itu kan perjalanannya biasa lebih dari 3 jam ya. Nah ini nanti setiap 3 jam sekali suhu tubuh pengguna ini akan diukur oleh petugas, dan kemudian jika kedapatan ada yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 pada saat perjalanan, maka yang bersangkutan akan ditempatkan di ruang isolasi sementara. Jadi kami juga memiliki ruang isolasi sementara di atas KA. Nah ini nanti ketika tiba di stasiun yang memiliki poskes terdekat, ini akan langsung diturunkan dan ditangani lebih lanjut, seperti itu. Jadi ketika ada pemeriksaan cek kembali di atas kereta api, bagi penumpang yang ternyata suhunya di atas 37,3 selama di dalam perjalanan, diisolasi di gerbong khusus, kemudian diturunkan di stasiun terdekat. Iya, di stasiun terdekat itu untuk dikoordinasikan penanganan lebih lanjut kesehatannya ke poskes. Jadi sudah kita koordinasikan semuanya, artinya penumpang pun juga atas misalnya nanti di stasiun terdekatnya, misalnya kalau misalnya memang kondisinya cukup parah ya, artinya kan harus segera mendapatkan penanganan. Nah nanti di stasiun terdekatnya apa yang memiliki fasilitas poskes, ini nanti yang kita akan koordinasikan dengan tim di sana. Bahkan kalau misalnya kondisinya memang kira-kira membutuhkan penanganan yang cukup berat, kita akan koordinasikan dengan pihak Dinkes ataupun RS atau puskesmas terdekat agar ada penjemputan seperti itu. Baik, artinya kalau dikondisikan semua stasiun yang akan dilewatin, misalnya jarak terdekat, kalau kita bicara dari Jawa Tengah ke Jakarta saja, misalnya melewati stasiun Cirebon misalnya, di situ harus ada penanganan khusus, sudah dikondisikan akan dilakukan tes swab di lokasi, dan itu sudah dikondisikan semua untuk stasiun yang dilewatin. Ya itu jadi gini, itu sudah menjadi SOP ya, tapi jangan berarti berpikir pada saat sampai stasiun langsung dilakukan tes swab, bukan, karena itu nanti bukan kewenangan ya, nanti itu ranahnya itu ada di tentunya area instansi kesehatan yang terhadap penumpang yang diturunkan tadi, Mbak Eva? Ya, jadi kita lihat kondisinya Mbak, sampai sejauh ini memang belum ada ya. Kalau memang cukup parah ya, nanti misalnya panasnya sangat tinggi atau tidak sadarkan diri dan lain-lain, sesuai SOP nanti penanganannya akan langsung diturunkan di stasiun tersebut, dan kemudian sudah ada biasanya kalau seperti itu kan kita sudah koordinasi terlebih dahulu ya. Nah nanti sudah ada ambulan dari rumah sakit ataupun dinas kesehatan terdekat yang akan melakukan penjemputan. Jadi sebisa mungkin pada saat diturunkan itu kalau memang dalam kondisi yang sudah cukup parah, ini langsung dibawa ke ambulans. Tapi kalau dalam artian belum tentu juga pasien tersebut atau penumpang tersebut terserang COVID-19, bisa jadi penyakit penyerta yang lainnya. Tapi tetap dikondisikan akan dijemput dari ambulans dari puskesmas tempat begitu ya. Artinya tidak dibiarkan begitu saja mereka ada di stasiun, diturunkan di stasiun. Baik, itu yang penting. Dan satu lagi tadi yang saya tangkap dari Anda, kemudian jika yang bersangkutan ketika akan melakukan perjalanan ternyata suhunya di atas 37,3, padahal atau sementara dia sudah mempunyai tes antigen negatif 3 hari ke belakang, itu tetap tidak boleh naik kereta api dan refund 100% untuk tiketnya. Ya.
betul. Baik. Jadi nanti jika batal perjalanan, tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan karena kondisi tadi ya, misalnya kurang sehat, suhu tubuhnya tinggi, maka ini akan bisa dilakukan nanti dibantu oleh petugas ya untuk pembatalan perjalanan langsung. KAI juga mensyaratkan untuk penggunaan face shield itu juga disediakan dari KAI ya, Mbak? Ya, betul sekali. Baik. Itu disediakan dari KAI. Pada saat boarding nanti akan diberikan. Baik, kereta api jarak jauh. Kalau tadi Anda bilang minimal 3 jam, artinya ini yang ke Bandung tidak termasuk kereta api jarak jauh atau seperti apa? Ya, untuk perjalanan ke Bandung kan sekitar 3 jam juga, termasuk kereta api jarak jauh. Termasuk jarak jauh ya, 2 jam sampai 3 jam ya. Baik, sejauh ini apa evaluasi yang ada di lapangan? Karena kalau kita bicara SE Kemenhub ini sudah berlangsung dari tanggal 22 Desember. Sejauh ini evaluasi apa yang terjadi di lapangan, Mbak Eva? Ya, kalau bicara mengenai penerapan dari SE Kemenhub tersebut yang kita lakukan di lapangan, tentunya ini kan sangat konsisten kita terapkan. Artinya jika memang tidak bisa memiliki ataupun memenuhi persyaratan, tidak memiliki berkas rapid antigen, ya sudah dipastikan yang bersangkutan tidak akan bisa menggunakan KA jarak jauh. Dan jika memang sudah melakukan transaksi tiket, maka nanti akan dibantu pengembalian tiketnya secara penuh ataupun bisa melakukan reschedule sampai dengan waktu 3 bulan ke depan untuk melakukan proses reschedule ataupun pengembalian tiketnya. Ini artinya KAI juga menyediakan gerbong khusus tadi di dalam kereta jarak jauh. Ini artinya juga ada tenaga medis di situ atau termasuk juga ada pelaksanaan rapid antigen juga di dalam gerbong? Tidak, ini kita bicaranya konteks yang barusan bicara mengenai pelaksanaan SE Kemenhub yang ditanyakan ya. Berbeda konteks dengan pembahasan mengenai gerbong tadi, ruang isolasi tadi. Baik. Jadi kalau kita bicara yang SE Kemenhub tadi pelaksanaannya yaitu diterapkan ya sejak 22 Desember sampai dengan saat ini seluruh pengguna jasa yang berangkat dari area Daup 1 Jakarta itu dipastikan membawa memiliki berkas rapid antigen dengan hasil yang negatif. Untuk rapid antigen sendiri tidak disediakan di atas KA karena itu kan menjadi persyaratan yang mereka harus bawa berkasnya sebelum naik KA. Jadi kalau memang mereka tidak punya berkas tersebut, ya sudah dipastikan meskipun sudah mempunyai tiket, ini akan dibantu untuk dibatalkan seperti itu. Baik. Nah, kalau bicara mengenai pemeriksaan rapid antigen sendiri, untuk di area Daup 1 Jakarta itu ada di Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Nah, jadi masyarakat yang memilih untuk melakukan rapid antigen di stasiun itu bisa menuju Gambir ataupun Pasar Senen. Tapi kami juga mengingatkan bahwa rapid antigen itu tidak harus selalu di stasiun. Seperti itu. Yeah. Nah, terus kemudian kembali lagi kalau tadi kita bicara mengenai ruang isolasi. Jadi ruang isolasi itu kita punya ada di stasiun dan juga di atas KA. Di atas KA dan stasiun itu sifatnya adalah ruang isolasi sementara karena memang yang seharusnya kita serahkan nanti penanganannya itu ke rumah sakit terdekat ataupun dinas kesehatan seperti itu ya. Jadi di atas KA itu sifatnya sementara. Jika nanti ada kedapatan yang sakit ataupun kondisi-kondisi khusus, nah nanti mereka akan ditempatkan di ruang isolasi sementara sampai dengan tiba di stasiun tujuan terdekat ya. tadi yang memiliki layanan poskes. Ada tenaga medis ya, layanan poskes. Ya, untuk tenaga medis di poskes kami itu ada tenaga medis, tapi memang pastinya nanti untuk penanganan yang memang kira-kira penting nanti itu akan dilakukan oleh tim kedokteran di rumah sakit. Yang pasti kita koordinasikannya itu pada saat pasien penumpang itu tiba, ya kita sudah koordinasikan, kita sudah pastikan misalnya untuk pengantaran mengantar ke rumah sakit terdekatnya itu sudah siap seperti ambulan ataupun kendaraan lainnya seperti itu. Terkait dengan rapid test antigen yang memang menjadi syarat dan kemarin juga kita sudah menyaksikan bahwa antrian sudah semakin tertib ya karena semakin banyak calon penumpang yang memilih untuk melakukan tes antigen ini di stasiun karena harga yang relatif lebih murah. Kemudian apakah ada wacana berikutnya untuk menggratiskan tes antigen ini? Kita tahu di Makassar, di bandara dan juga di stasiunnya ada beberapa yang menggratiskan meskipun kuotanya terbatas begitu. Apakah nantinya di Jakarta akan menyusul kebijakan serupa?
Kalau untuk di kereta api belum ya. Jadi khusus untuk kereta api saya tidak tahu bagaimana kebijakan kalau dari Pemda atau pemerintah pusat nanti ya di area Jakarta. Tapi untuk dari kereta apinya yang menggratiskan biaya rapid antigen itu sampai dengan saat ini belum. Jadi biaya rapid antigen itu merupakan layanan tambahan di mana di sini PT KAI bekerjasama dengan RNI ya sebagai sinergis BUMN untuk menyelenggarakan layanan rapid antigen di stasiun agar dapat lebih memudahkan penumpang seperti itu. Baik. Dan ini untuk sampai dengan saat ini di area Daup 1 Jakarta itu ada di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen, dan mungkin pengguna jasa yang akan melakukan rapid antigen di stasiun ini nanti juga harus mengetahui ya, salah satu persyaratannya harus sudah punya kode booking ataupun sudah membeli tiket. Jadi kalau belum membeli tiket, belum memiliki kode booking, itu tidak bisa melakukan rapid antigen di stasiun. Ya. Sejauh ini Mbak Eva, apakah kemudian terjadi perubahan yang cukup signifikan dari pemberlakuan SE ini terhadap para calon penumpang yang memang sudah berencana untuk menghabiskan atau melakukan perjalanan jarak jauh menjelang tahun baru ini? Apakah ada perubahan yang signifikan? Ya, kalau kita melihat secara keseluruhan dari perjalanan masyarakat ya di masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini, tidak dari awal jumlah reservasi yang dipesan sampai dengan saat ini tidak banyak terjadi perubahan. Artinya tidak terlalu banyak yang melakukan pembatalan ya seperti itu. Artinya mereka bersedia mengikuti apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Melakukan tes rapid antigen untuk dapat pergian seperti itu, dan ini menjadi persyaratan yang mutlak ya, sehingga memang kami pun dari PT KAI bisa mengatakan tadi bahwa kita meyakinkan bahwa seluruh pengguna jasa yang berangkat menggunakan kereta api jarak jauh dari area Daup 1 Jakarta adalah pengguna jasa yang sehat, karena seperti yang kita ketahui rapid antigen sendiri pun juga memiliki hasil yang baik ya, lebih akurat ya, seperti itu. Jadi memang ini sebenarnya positif, kita dukung usaha pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, khususnya kami dari sektor transportasi KA. Baik, dan semoga memang masyarakatnya tertib begitu ya, calon penumpangnya tertib. Ini seperti ketentuan di Satgas juga, apakah yang memang usia di bawah 12 tahun tidak perlu melakukan tes atau perlu melampirkan apa sebagai tanda bahwa ia sehat secara jasmani? Ya, jadi mungkin ini saya tadi belum sampaikan ya. Jadi untuk rapid antigen sendiri ini memang tidak diwajibkan. Jadi bagi anak-anak yang ada di bawah usia 12 tahun, ini tidak diwajibkan, belum diwajibkan. Tapi kalau memang mau melampirkan lebih bagus, silakan. Tapi jika tidak apa-apa. Yang penting kedua orang tua yang pergi bersamanya ini memiliki berkas rapid antigen, dan kita juga minta itu nanti untuk lampiran kartu keluarganya agar jangan lupa dibawa pada saat akan melakukan pemeriksaan tiket ataupun boarding. Baik. Dan yang penting juga suhu tubuhnya tidak melebihi 37,3 ya. Kalau itu sudah ya betul, 2 poin tadi pada saat akan masuk tempat area untuk keberangkatan, 2 poin tadi, pengukuran suhu tubuh normal dan juga berkas rapid antigen harus negatif. Mbak Eva, kita lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami kembali usai jeda.